Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 21 November 2021, akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu diadakan secara virtual yang akan ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi ibadah minggu hari ini dapat diunduh di link yang tertera di deskripsi video di bawah ini. Petugas ibadah minggu hari ini adalah pemberitaan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Ina Sisani SSN, liturgos Saudara Immanuel Leonard dan Saudari Violina Biolani Subanu, pembacaan Alkitab oleh Natania, pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri Randy Simbar, pemusik Tim Musik Pemuda GKE DKI Jakarta. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Ibu Pendeta Pastria Ekatara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 November 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Ibadah minggu keempat, Advent pertama pada tanggal 28 November 2021 akan diadakan secara live streaming pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GKE DKI Jakarta. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Kalimantan Evangelis GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Senantiasa dilimpahkan berkat dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe di channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam dalam kasih Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat datang dan beribadah bersama GKE DKI Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kukasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita masih beribadah dalam suasana pandemi COVID-19. Tetaplah menjaga protokol kesehatan dan tetaplah berada di rumah. Saya yakin dan percaya ibadah di rumah tidak mengurangi iman pengharapan percaya kita. Marilah kita menanggalkan segala hal yang mengganggu kita dalam memasuki hadirat-Nya yang kudus dan mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk memulai ibadah kita. Jemaat menyanyi, muliakanlah Allah Bapa. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Kita adalah ciptaan Allah yang sempurna, dan Dia adalah sang pemilik hidup yang ajaib dalam pribadi kita. Setiap pribadi kita boleh memiliki hubungan yang indah bersama Allah dan pekerjaannya yang selalu baik dalam perjalanan hidup kita. Kita sebagai ciptaan Allah sangat patut menyatakan kebesarannya di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyatakan pujian penyembahan kita akan kebesarannya dalam hidup kita. Jemaat menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Awesome wonder, consider all the words thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami pada hari ini datang kepada Engkau. Kami ingin mengaku semua dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami. Kami ingin untuk kembali kepada Engkau, bersih tanpa dosa sama sekali. Engkau terima kami lagi Tuhan, hingga kami bisa menjadi anak-Mu yang sepenuhnya. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Jemaat duduk kembali.
Allah adalah sumber kekuatan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita dan jawaban dari semua masalah problema pribadi kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan sayang kepada umatnya. Karena itu, Dia adalah menara perlindungan terbaik bagi hidup kita. Jemaat menyanyi, sungguh indah Kau Tuhan. Puja
Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu yang hidup. Urapi bibir, mulut, dan pikiran kami, agar apa yang kami baca bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dengan perikop perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah, Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilau rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau ganggang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur pasal 119 ayat 105. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Namun kami manusia terbatas untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, curahkanlah bagi kami Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar firman ini mampu mengerti dan memahaminya. Terlebih kami mampu untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau berfirman bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-8 dengan judul Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, yang juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang ketika ia dalam himpitan tentu merasa ketidaknyamanan atau tidak nyaman. Pastilah penuh dengan pergumulan dan tantangan hidup. Di saat seperti itu hanya ada dua pilihan yang mungkin, yaitu bertahan dan berjuang untuk menang, atau justru menyerah kalah, tidak berdaya. Kitab ini ditulis oleh salah satu murid Yesus, yaitu Yohanes. Tulisan Yohanes ini ditujukan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil pada zaman Kekaisaran Romawi, yang pada saat itu menjadi pengikut Kristus berarti menderita, atau dengan kata lain, tujuh jemaat yang menjadi tujuan penulis kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes adalah jemaat-jemaat yang memiliki begitu banyak pergumulan. Melewati Wahyu 1 ayat 4-8, firman Tuhan hari ini menjelaskan beberapa alasan agar mereka waktu itu, dan juga tentu bagi kita di masa kini, yang menghadapi pergumulan dan penderitaan silih berganti, untuk lebih dari sekedar bertahan tetapi meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kepada para pembaca kitab ini dia berjanji, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Janji ini berlaku bagi setiap orang percaya dari segala abad dan tempat, juga berlaku bagi kita yang membaca dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Yohanes memperlihatkan penglihatan yang diterimanya agar mereka yang sedang dalam penganiayaan, pergumulan, dapat tetap bertahan dalam imannya. Wahyu Allah melalui Yohanes memberikan peneguhan kepada umat Allah bahwa penderitaan yang mereka alami tidak menyurutkan iman mereka kepada Allah. Dalam pengakuan iman ini kita dapat melihat kesaksian Yohanes mengenai karya Allah di masa lampau. Pembacaan Alkitab bagi kita kali ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang pertama, saksi yang setia. Saya bacakan kembali ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada iman yang lain di dunia ini yang menyatakan seberapa besar kasih Tuhan kepada kita, selain apa yang telah dinyatakan Alkitab. Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Yesus datang ke bumi untuk mengungkapkan secara lebih jelas karakter dan siapa Allah, seperti dinyatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Mujizat yang dilakukannya membuktikan klaimnya sebagai anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Alkitab kita penuh dengan kisah tentang karya Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan umat. Tuhan mendidik, Tuhan membela, dan Tuhan membawa umatnya di jalan keselamatan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Atau aku adalah Alfa dan Omega. Salah satu makna dari Yesus sebagai Alfa dan Omega adalah bahwa Dia telah ada pada awal segala sesuatu dan akan ada pada akhirnya.
Hal ini sama dengan mengatakan bahwa Dia selalu ada dan selalu ada, akan selalu ada. Itulah Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang memulai, melakukan dan menyelesaikan penciptaan. Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah anak sulung dari antara orang mati, menjamin kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia adalah juru selamat yang menanggung dosa kita dan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kebangkitannya membuktikan bahwa kehidupan kekal juga menjadi milik kita juga. Amin, Bapak Ibu. Seperti Yesus ajarkan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Yang keempat, bahwa Yesus adalah yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Yesus Kristus adalah penguasa atas segala raja di bumi. Ialah Tuhan yang membangkitkan seseorang kepada kekuasaan, seperti halnya adalah Dia yang menurunkan mereka. Sementara itu, orang-orang percaya memiliki jalan pendekat ke otoritas yang lebih tinggi. Di depan tata Allah kita dapat memohon kepadanya atas nama bangsa kita dan mengklaim janji-janjinya. Dan yang kelima, Yesus adalah yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa. Yesus Kristus mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kasih Tuhan selalu hadir. Ia telah membebaskan orang-orang percaya dari masa lalu mereka. Baik hukuman dan kuasa dosa telah dipatahkan. Di dalamnya kita menaruh pengharapan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang penuh kuasa dan yang mengasihi hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Karena Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Biarlah melewati firman-Mu, iman kami senantiasa dikuatkan. Kami senantiasa menaruh pengharapan kami kepadamu, Allah yang setia, Allah yang menguasai kehidupan kami, bahkan menguasai bumi atau dunia ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami yang masih menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan menolong kami ya Tuhan, agar persoalan-persoalan di tengah-tengah bangsa kami mampu diatasi bersama, baik pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bagi para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, mereka mampu memimpin bangsa dan negara kami ini sebaik mungkin dengan pertolongan Tuhan, sehingga keamanan, ketentraman tetap terjaga. Begitu juga saat ini kami masih menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan setiap orang yang terlibat dalam mengentaskan COVID-19 ini boleh diberi hikmat
akal budi, sehingga mampu bersama-sama bergandeng tangan untuk mengatasi COVID-19 ini di tengah-tengah bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa yang lain juga. Kami juga menyerahkan kehidupan gereja kami ya Tuhan. Gereja Kalimantan Evangelis, baik yang ada di Kalimantan dan juga ada di Jakarta ini. Biarlah Engkau juga memberkati para pemimpin kami dari tingkat sinode, resort, jemaat. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka mampu memimpin gereja kami dengan takut akan Engkau. Dan nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dimuliakan melewati setiap kepemimpinan yang mereka lakukan. Juga bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan, biarlah Tuhan juga mengurapi kehidupan mereka, sehingga mereka mampu melayani dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dan tetap mampu mempertahankan kelakuan yang bersih. Iman, pengharapan senantiasa dinyatakan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka dan kami juga. Kami juga menyerahkan ya Tuhan gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Jakarta ini. Engkau turut campur tangan dalam setiap program gereja yang sedang dijalankan. Baik pembangunan aula yang sedang berjalan, biarlah Tuhan Engkau memberkati para tukang, sehingga mereka boleh bekerja dengan aman, kesehatan dan kekuatan Tuhan curahkan bagi mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan tugas pekerjaan mereka tepat pada waktunya. Engkau juga memberkati para panitia dan setiap donatur dan orang-orang yang sudah ambil bagian di dalam pembangunan aula ini. Boleh senantiasa diberikan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga dengan cinta, dengan ketulusan terus menyerahkan pembangunan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi program kategorial yang dijalankan di jemaat ini. Bapak-bapak, seksi pelayanan perempuan, seksi pelayanan pemuda, remaja, dan juga anak-anak. Juga program-program yang lain. Biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik. Dan melewati semuanya itu, jemaat-Mu boleh semakin mengenal Engkau, semakin dikuatkan iman, dan mampu setia sampai akhir. Tuhan, kami juga mau menyerahkan mereka yang pada saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh sembuh dengan sempurna dan kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala. Melewati obat-obatan yang mereka minum, tangan kasih para medis, dan juga tangan kasih keluarga, makanan yang mereka konsumsi, mempercepat penyembuhan bagi setiap mereka, baik mereka yang sedang sakit karena terpapar COVID, ataupun mereka yang sakit karena penyakit lainnya. Kami juga menyerahkan mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan mencurahkan hikmat dan berkat, dan biarlah semakin bertambahnya usia, berkat Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah memasuki usia indah. Biarlah mereka senantiasa Tuhan jamah, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan.
Dan biarlah mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi kami, anak-anak generasi penerus gereja ini. Karena kesetiaan dan juga karena iman mereka kepadamu. Terima kasih Allah Bapa atas hari hidup kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka yang sedang dalam pergumulan tetap terus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa mereka yang senantiasa setia menyatakan pergumulan mereka kepadamu ya Tuhan. Begitu juga kami menyerahkan usaha dan pekerjaan kami. Biarlah melewati usaha dan pekerjaan kami, rezeki dan kemurahan Tuhan mengalir, bahkan berkelimpahan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah jemaat bersama-sama menyanyi KJ 424, Yesus menginginkan daku. Kehendak Yesus bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada Tuhan pada hari ini. Nas pengantar persembahan hari ini diambil dari Kejadian 8 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur serta berterima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Kami berterima kasih akan setiap kekuatan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan di dalamnya kami memperoleh berkat yang penuh juga sukacita ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin berikan persembahan kami. Berkatilah setiap persembahan yang akan kami berikan ini dan penuh sukacita juga sukarela. Bela persembahan yang kami berikan ini menjadi perluasan akan kerajaan-Mu yang ada di surga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah kami dan penuh sukacita memberikan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki
betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biarlah kita hidup di tengah-tengah dunia ini dengan terus bersandar dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita menjalani hari-hari hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Di tengah ibadah ini, janganlah kita lupa dan lengah. Tetap berhati-hati dan berjaga-jaga karena bahaya pandemi COVID-19 belumlah sungguh-sungguh mereda. Oleh karena itu, kita saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sebagai cara yang diberkati Tuhan untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebaran COVID-19. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.